Berikut ini adalah modifikasi truk dari berbagai negara paling unik dan keren di dunia. Yap, yang pertama dari Indonesia. Di Indonesia biasanya transportasi ini digunakan untuk mengangkut material bangunan, seperti pasir, batu, semen. Kadang juga digunakan mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Dalam kategori truk pengangkut hasil pertanian ini, pemilik truk biasanya berlomba-lomba untuk memodifikasi truknya agar menjadi lebih garang. Karena pendistribusian barang dilakukan antar kota bahkan antar pulau. Sehingga keinginan pemilik agar menjadikan pusat perhatian di jalanan, maka truknya dimodifikasi sedemikian rupa. Kecenderungan mereka menggunakan style racing karena jarak yang ditempuh lumayan jauh dengan gaya minimalis, namun tetap tidak mengesampingkan tentang keindahan dari bodi truk yang sesungguhnya, menjadikan truk terlihat indah dengan balutan cat airbrush. Di hari besar kenegaraan biasanya diadakan kontes modifikasi bagi komunitas truk ini. Event kadang terjadi antara provinsi lintas antar pulau, dan pemenangnya yang pasti mendapat uang hingga ratusan juta. Yang kedua, truk Jepang. Di Jepang, modifikasi truk adalah bagian dari gaya hidup. Jadi ini adalah bukti dari status sosial seseorang tentang yang memiliki kekayaan. Tidak lagi menjadi sarana transportasi, tetapi truk ini sudah disulap bagaikan model yang berlenggak-lenggok di jalanan untuk dipamerkan dan menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Gaya yang disuguhkan adalah strimpang. Bagaimana tidak, keindahan dari bentuk mobil truk disulap menjadi yang mengerikan, lebih mirip seperti kendaraan dari planet Cybertron atau Transformer. Ya, cat chrome lebih mendominasi bagian-bagian yang ditambahkan, sehingga menimbulkan kesan lebih ke masa depan. Jika mereka berkumpul dan nongkrong di malam hari, truk mereka akan menghiasi jalanan dengan banyaknya lampu LED yang mereka pasang pada bagian-bagian modifikasinya. Jelas, ini sangat unik dan garang sehingga menyuguhkan pemandangan yang sangat menarik dan indah bagi yang melihatnya. Ya, dia adalah Decotora. Menjadi pertanyaan, apakah modifikasi ekstrim truk ini tidak mempengaruhi kestabilan dari truk tersebut? Jawabannya adalah tidak. Karena truk sudah dirancang untuk mengusung beban berat muatan yang sangat besar. Sehingga modifikasi ini tidak akan mempengaruhi kestabilan truk dengan pemilihan material modifikasi yang ringan dan sesuai untuk mengurangi beban. Decotora adalah singkatan dari truk hiasan, adalah contoh sempurna tentang bagaimana individualistis Jepang dibangun dan dimiliki oleh sopir truk independen. Decotora adalah truk yang biasa dimodifikasi agar terlihat seperti bagian depan terlihat seperti sebuah kasino di Las Vegas. Tidak ada dua truk yang sama dan pemilik bangga dalam membuat truk mereka seaneh mungkin. Ya, yang terbaik dari semuanya pasti akan dilihat oleh banyak orang. Yang ketiga, truk Rusia. Truk bekas militer di Rusia dikonversikan menjadi kendaraan sipil atau kendaraan pertanian dan sebagainya. Beberapa perusahaan di Rusia mencari nafkah dengan membeli murah kendaraan tua tentara Rusia dan mengkonversi mereka ke teknik sipil dan konstruksi hardware yang kemudian digunakan di berbagai lokasi konstruksi di Rusia. Di mana ada komplek perumahan baru yang sedang dibangun, di situ adalah truk militer yang dilengkapi dengan cangkul, tapi bukan pistol dan roket. Yang keempat, truk Swedia. Pabrikan otomotif Scania sebagai produsen utama industri otomotif yang memproduksi mesin diesel untuk kendaraan berat dan kendaraan komersial bertaraf internasional yang berada di negara Swedia. Pabrikan ini sudah cukup lama berkecimpung di dunia otomotif dunia. Didirikan pada tahun 1891 di Swedia, kantor pusat perusahaan masih dalam kota saat ini. Saat ini Scania memiliki fasilitas pabrik produksi bukan di negara Swedia saja. Produksi dikembangkan di beberapa negara lainnya. Ada pabrikan perakitan di 10 negara Afrika.
Asia, dan Eropa. Penjualan dan layanan organisasi dan keuangan perusahaan Scania ada di seluruh dunia. Bagaimanapun, pabrikan Swedia memiliki ciri khas tersendiri, baik dari mesin maupun desain kabin. Selain memiliki mesin berkualitas tinggi, kenyamanan pengendara pun sangat diperhatikan, terutama di varian bus. Peredam suspensi pengereman super canggih menggunakan hidrolik dan tekanan angin. Oleh sebab itu, baik jenis truk maupun bus Scania ini sangat cocok bagi medan jalan di Indonesia. Selain bertenaga besar, ditunjang dengan teknologi kendaraan berat masa kini. Maka bagi Anda-Anda yang memiliki perusahaan transportasi antar kota atau ekspedisi, cobalah ketangguhan produsen Scania ini. Yang kelima, truk Pakistan. Truk di Pakistan tidak hanya sarana transportasi, tetapi karya seni yang dapat dilihat dan dikagumi. Terutama digunakan desain yang sederhana dengan warna-warna terang. Hampir setiap inci dari truk ditutup lagi, termasuk logo produsen. Lukisan-lukisan sangat bervariasi, tergantung apa yang ingin diperlihatkan oleh pemilik. Ada beberapa ornamen yang menghiasi kendaraan besar ini. Sebagai contoh, beberapa driver ingin memiliki rantai dekoratif melekat pada bagian bawah truk. Truk menciptakan ceria suara dering ketika mereka melakukan perjalanan. Lalu lainnya memilih untuk memiliki ban besar, model 3 dimensi dari burung atau binatang di sisi-sisinya. Yang keenam, truk Amerika. Bagi sebagian dari Anda, sosok truk balap mungkin umum dilihat di arena balap touring Eropa. Namun, sosok Optimus Prime yang satu ini berbeda dari sosok balap touring, karena memang disiapkan sebagai andalan di ajang balapan tahunan Pikes Peak Hill Climb 2013 di kelas Open Division tahun lalu. Agar mampu bersaing, truk yang digeber oleh Mike Ryan ini di trek pegunungan Colorado, Amerika, dibekali dengan mesin super turbo 14 liter berkonfigurasi 6 silinder Detroit Diesel 60 series. Mesin yang dilengkapi dengan sistem dual injeksi yang mampu menyedot bahan bakar kombinasi metanol dan air. Hasilnya, dengan aplikasi sistem pendinginan dan modifikasi mesin berat, truk versi balap Race to the Clouds ini sanggup memuntahkan daya yang lebih dari 2000 dk. Tak ketinggalan, sektor bodi juga dipermak makin menarik dengan aplikasi panduan fiberglass dan karbon mulai dari bagian moncong sampai fender belakang. Tak ketinggalan, sebuah rear wing ultra besar ditanam di belakang bodi dengan tujuan mantap membelah angin. Sang modifikator hendak membuat truk ini menjadi lebih rendah dan lebih rendah lagi, sampai mungkin tak ada yang bisa menyaingi kedekatannya dengan tanah. Yang ketujuh, Shockwave, modifikasi paling ekstrim di dunia. Ya, jika membayangkan mengenal sebuah truk, maka yang terlintas adalah sebuah kendaraan niaga untuk transportasi barang. Meskipun truknya biasa dibekali dengan dapur pacum bermesin besar, tapi tak pernah dibayangkan kalau truk mampu melaju dengan sangat cepat. Ya, inilah yang terlihat dari truk bermesin jet Shockwave yang mencatatkan rekor sebagai truk bermesin jet tercepat di dunia. Shockwave merupakan sebuah truk berbadan besar, lebar, mampu menyemburkan api, dan sampai saat ini masih memegang rekor sebagai truk bermesin jet tercepat di dunia. Performa Shockwave sangat luar biasa dan mampu menyaingi kecepatan dari kereta super cepat Jepang, Bullet Train. Truk bermesin jet ini dibangun oleh Lee Shockley pada tahun 1984 silam dan mencangkok tak hanya satu, tapi 3 mesin jet. Tipe mesin yang sama seperti yang dipergunakan oleh pesawat latih US Navy T-2 Buckeye, dibentuk dengan formasi segitiga di bagian belakang truk. Setiap jetnya mampu menyemburkan tenaga 12.000 dk, sehingga total tenaga yang mampu dihasilkan sebesar 36.000 dk. Sementara untuk kecepatan yang mampu dihasilkan, Guinness World Record mencatat kalau truk bermesin jet ini mampu melesat hingga 376 mph atau sekitar 605-11 kph. Tapi yang mencengangkan lagi adalah catatan waktunya, di mana Shockwave mampu melibas seperempat mil 402 meter dalam waktu 6,5 detik. Itulah truk modifikasi unik di seluruh dunia. Nah, gimana? Niat nggak modifikasi truk kamu? Oke, terima kasih telah menonton.